Pemirsa, terima kasih telah menunggu dalam jeda yang Aktual Talk. Mas Hari, kita tadi membicarakan tentang leadership dalam perspektif budaya. Anda mengatakan ada kategori minimal, bibit, bobot, dan bobot. Ya. Itu bukan hanya dalam konteks mencari jodoh ya. Itu juga ya. Tetapi leadership itu juga harus mempunyai itu. Jadi orang apa leadership dalam rumah tangga kan juga perlu. Iya. Karena suami juga leadership ya. Iya. Nah, Nabi Muhammad juga mengatakan kamu adalah setiap diri kamu adalah leadership. Leader, setiap kamu Orang adalah pemimpin. Harus bercita-cita jadi leader. Ya. Tadi kita membahas tentang Soekarno yang komplit. Kemudian Soeharto setengah komplit, Susilo Bambang Yudhoyono kurang komplit. Kita bedah satu-satu. Karena leadership itulah akar persoalan bangsa kita hari ini ya. Kita mulai dari Soekarno. Oke. Nah, Soekarno itu dengan pendidikan sekolahnya dan pendidikan estetika budaya dari lingkungan family, khususnya kalau dalam suatu budaya seni itu saya kira kayak lihat dia didatangi dari ibunya. Karena Anda bisa merecognize di Bali itu kan di dalam keindahan mengatur bunga, dalam tarian itu sudah ada. Dan mungkin Soekarno juga belajar dari keindahan dari sisi yang itu dulu. Secara genetik ada ya. Nah, terus dignity. Nah. Dignity itu suatu kegagalan di dalam suatu kehidupan yang memiliki suatu kepribadian. Yap. Itu adalah bobot intelektual. Soekarno karena dia dimulai dari kecil sudah dididik bapaknya dan termasuk mungkin kalau nggak keliru dia belajar politik di Surabaya ya. Ya ke HS Cokroaminoto. Ya termasuk itu. Terus dia mengalami perjuangan dengan Belanda dan akhirnya dia itu juga merasakan sakit sebagai anak muda yang berkelahi dengan Belanda. Nah ini kegagalan di sini tuh berpetualangan laki-lakinya keluar. Nah ini laki-laki ini, laki-laki itu perlu jiwa seperti itu. Jadi jangan takut-takut gimana. Bung Karno punya ada nakalnya. Soeharto tidak bisa nyanyi Bung Karno. Tidak bisa. Loh, jenderal bintang 4. Jenderalnya bisa, tapi perjuangan dulu itu khusus orang yang bisa sekolah di zaman Belanda itu harus kerja untuk Belanda. Jadi priai-priai keraton zaman dulu itu orang-orang yang bekerja sama dengan Belanda dan dia boleh sekolah di Belanda. Ya. Di Belanda maupun di negeri Belanda sana. Ya, Soekarno tidak mendapatkan itu. Soeharto tidak mendapatkan Soeharto itu. tidak punya. Bobotnya itu? Bobotnya dari pengalaman hidup, kok bobot. Karena perjuangan, revolusi. Bibitnya dibandingkan Soekarno jauh. Jauh. Bobotnya? Bobotnya punya. Dia kan berbobot dari pengalaman hidup. Perjuangan di bawah Sudirman. SBY, kita bicara SBY. Sekarang Bibitnya dulu. Bibitnya jauh. Dia punya duit bisa nyekolahkan anak-anaknya zaman dulu ya. ITB, mungkin UI atau mana itu. Pada waktu mereka anak-anak itu di sekolah itu merasa dia itu seperti piai. Seperti ya, bukan piai. Pada waktu liburan lebaran gitu. Ini kan anak-anak pada pulang kampung. Ini di sini nih kelihatan sekali bahwa itu dia ada culture shock-nya. Culture shock-nya. Pamer ke teman-temannya itu. Sambil duduk di biasa tahu di desa kan duduk di atau di rumah-rumah apa kayak kelurahan gitu, terus ngobrol, mulai pamer dia. Nah ini beratnya Indonesia itu sekarang kayak birokratnya itu banyak yang dipimpin oleh orang-orang ini. Mas Hari, seberapa penting leadership yang tadi dimiliki Bibit, Bobot? Wah penting. Dalam memimpin republik ini. Penting sekali, karena leadership itu orangnya itu berbudaya. Tentunya dia juga memiliki suatu pikiran, wawasan bagaimana mengembangkan suatu rasa dia terhadap rakyatnya. Kalau dia tidak punya bibit, dia tidak bisa mencontohkan yang namanya moral tadi itu. Moral kan datangnya tidak dari uang, ini dari didikan orang tua ini. Kalau Mas Nafis memiliki suatu orang tua yang terkenal namanya di daerah Mas Nafis, tentunya Mas Nafis pergi kemana aja itu tetap jaga nama. Nah ini banyak orang-orang sekarang ini mungkin orang tuanya orang kaya, tok. Jadi akhirnya dipamerkan itu hanya kekayaan, titel,
zaman sekarang ini yang dicari begitu. Sekolah Rosso tadi ditinggalkan ya. Karena didikannya tidak ada ke situ. Leadership itu butuh rasa. Rasa paling penting. Merasakan rakyat seperti apa? Bagaimana kalau dia itu menjadi rakyat? Berarti kalau gitu logikanya, kalau bisa kita simpulkan, seorang pemimpin bisa dikatakan pemimpin yang sebenarnya adalah ketika dia bisa merasakan rasanya rakyat itu seperti apa. Jadi kalau pemimpin yang korup, yang kemudian tidak peduli, berarti sudah lepas dari itu dong. Lepas, makanya sekarang zaman sekarang ini SBY ini harus turun sekarang ini. Dong. Sekarang ini harus turun. Kok tiba-tiba turun ini gimana? Tahu siapa yang ganti ini, dia harus turun. Kalau ya kan memang nanti 2013 nunggu 2014 korupsinya itu enggak ini tiba-tiba kok mau dari ngomong Rosso ke SBY turun gimana ini? Karena kita lihat budayanya, bibitnya enggak ada, bobotnya bagus, bobotnya bagus, tapi bibit ini loh. Karena leadership itu datangnya dari bibit ini. Kemaluannya ini enggak ada ini. Ini loh, repot ini. Ini kan sudah orang nggak bisa punya malu. Budaya malu. Ini otomatis tidak akan ditakuti anak buahnya. Aku tiap hari Anda baca aja di koran-koran atau televisi. Nangkep ini kayak semua pejabat. Gimana ini? Kalau saya jadi presiden kan mestinya dia bisa, jangan gitu dong. Ngapain sih gitu? Terus dia harus bisa nunjukkan bahwa dia tidak begitu. Nah ini kok terus-terusan dibiarkan saja. Kayak nangkep susah aja nggak bisa. Kalau kita flashback Mas Hari, kejadian hari ini tuh seperti performa apa Mas Hari? Kalau di dalam kerajaan-kerajaan Nusantara, situasi apa Mas Hari? Situasi Bratayuda antara Pandawa sama Hastina ini. Bratayuda. Kalau orang bilang bukan, kalau Bratayuda berarti ada Pandawonya. Di sini kan belum ada Pandawonya. Kurawa Yuda ini. Kurawa tambah buta-buta. Jadi manusia sekarang jadi buta. Wah kacau ini. Wah ini kalau sudah tidak dipimpin oleh orang yang memiliki rasa tadi dan tidak membawa gotong royong rakyat jadi satu, bahwa yang namanya negara itu kan yang benar kan kedaulatan rakyat. Dulu kok makanya Soekarno sampai bikin Ampera ya, amanat penderitaan rakyat. Karena seorang leader negara itu harus mendengar, merasakan, dan kemudian menggerakkan atas suara rakyat ya, bukan atas suara dirinya ya. Ini tahu kok koruptor semua kok diem aja gimana sih, nggak tahu juga saya ini. Kok kayak di-appreciate bahwa ini sudah sistemik, mungkin sistemnya dia ini, bahwa ini sistemik, kalau ini udah ada koruptor ya nangkap harus polisi. Saya nggak ikut-ikut lagi gitu. Jadi ya biar aja dah. Pokoknya saya berdiri sini aja. Kecuali kalau dia datang ke saya baru begitu. Nah ini kan repot kalau kita tidak bisa melaksanakan dengan memiliki suatu inisiatif untuk bergerak ini. Wah rakyatnya kacau ini. Oke Mas Hari, kita akan lanjutkan sesi terakhir. Pemirsa tetap di Actual Talk bersama Mas Hari Suharyo. Kita bicara tentang budaya, politik, dan kenegaraan kita setelah pariwara berikut ini. Orang-orang sekarang itu hanya menonjolkan kepintaran, ya, uang, kekuasaan.